untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, ya ku tetap setia untuk selama-lamanya. Shalom, saya Lydia Sembiring dan saya mau membagikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, dan saya rindu siapapun yang mendengar bisa terberkati oleh kesaksian ini. Tahun 2017, saya mengalami sebuah goncangan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, ketika suatu penyakit datang menghampiri mama saya. Jadi pada saat itu dia sakit, dan yang sakit itu bukan fisiknya, melainkan psikisnya. Dan ini cukup membuat kami kaget dan benar-benar bergumul untuk kesembuhan beliau. Dari tahun 2017 sampai 2019, kami membawa beliau berobat ke berbagai rumah sakit, baik itu psikiater, ke dokter, bahkan kita juga terus mendoakan di ibadah, di persekutuan, tapi sampai 2019 pun masih belum ada hasil yang menunjukkan bahwa ada sebuah progres begitu. Dan tahun 2019, mama saya yang semulanya tinggal di Kabanjahe, Sumatera Utara, harus kami bawa ke Jakarta untuk berobat lebih intens. Nah, dan di tahun yang sama, di tahun 2019 itu juga, kami mengalami sebuah pergumulan yang buat saya semakin berat, karena ketika saya bawa ke rumah sakit, mama saya ternyata butuh pendampingan. Pendampingan artinya ada satu orang yang harus menemani beliau dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi pada saat itu, saya dan kakak saya memutuskan salah satu di antara kami harus berhenti bekerja. Dan jujur buat kami itu sangat berat gitu. Nah, ketika kami hitung-hitungan, akhirnya sayalah yang jadi tetap bekerja, sementara kakak saya harus berhenti bekerja untuk mendampingi mama saya pada saat itu. Nah, segala biaya sudah kami keluarkan, bahkan kalau boleh jujur, semua tabungan yang saya punya itu sudah habis pada saat itu. Nah, dan di tahun yang sama pula, orang tua saya yang berprofesi sebagai petani mengalami kegagalan panen gitu. Jadi semua penghasilan benar-benar ambles, nggak ada sama sekali. Papa saya benar-benar butuh ditopang juga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara saya punya 2 orang adik yang masih kuliah. Jadi pada saat itu saya benar-benar harus berpikir keras, gaji saya dalam sebulan itu gimana caranya untuk bisa dibagi-bagi gitu, untuk pengobatan, untuk biaya kehidupan sehari-hari, bahkan untuk biaya 2 orang adik saya yang sedang kuliah gitu. Saya benar-benar takut, saya benar-benar terpuruk, saya benar-benar, Tuhan ampun, saya udah nggak tahu saya harus ngapain gitu. Tapi ada satu hal yang membuat saya terus kuat adalah saya percaya saya tuh punya pengharapan dalam Tuhan gitu. Dan di lain itu, saya juga punya komunitas yang gak pernah ninggalin saya, yang selalu bantu saya dukung dalam doa, terus memberikan semangat. Dan saya tahu 2019 itu adalah tahun yang berat, tapi saya bangkit. Pada tahun itu juga, kami tetap melakukan pengobatan kepada mama saya, dan tanpa saya sadari, Tuhan punya cara luar biasa untuk terus mencukupkan segala sesuatu yang saya pikir gak akan pernah cukup. Tuhan tolong. Dan di tahun yang sama juga, saya berusaha untuk apply sebuah program kerja dari perusahaan tempat saya bekerja untuk saya bisa dikirim ke Jerman selama 3 bulan. Ada rasa takut, ada rasa minder di tengah-tengah pergumulan saya saat itu. Saya harus membagi waktu juga untuk terus berharap bahwa Tuhan buka jalan untuk ini gitu. Ketika Tuhan juga tetap menjamah mama saya sambil kami terus melakukan pengobatan, Tuhan juga kasih kejutan yang luar biasa, karena di tengah-tengah pergumulan saya, Tuhan berikan sebuah hadiah luar biasa karena saya lulus dan saya diterima untuk program kerja ini untuk diberangkatkan ke Jerman selama 3 bulan. Dan saya tahu bahwa bukan karena kehebatan saya, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Dan yang mau saya ingatkan adalah pada saat saya terpuruk, pada saat saya jatuh, saya ingat sebuah firman Tuhan bahwa di Yesaya 41 ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Jadi pada saat saya merasa benar-benar takut, ngapain saya harus takut? Tuhan yang tolong saya. Dan saya terus pegang firman Tuhan itu, dan saya terus katakan, Tuhan tolong aku, Tuhan pegang tangan kananku, karena aku percaya kalau Tuhan yang pegang tangan kananku, aku gak akan pernah lepas. Tapi kalau aku yang pegang Tuhan, bisa jadi aku lepas. Jadi di tahun itu adalah tahun dimana saya ngerasa itu adalah gelombang, tapi saya nggak tenggelam. Tahun itu adalah tahun di mana saya rasa ada api yang membakar kehidupan saya, tapi saya tidak pernah terbakar karena ada Tuhan yang menyelamatkan hidup saya. Dan satu hal yang paling penting dan saya percaya adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Oleh sebab itu, saya mau angkat satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu,
Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.